Istilahnya sapi ini kan pabriknya, mesinnya lah, mesin pengolah susu. Ya, susu. Tinggal kita yang kita kasih itu yang bergizi, yang bisa menghasilkan susu. Kita kasih makanan yang nggak bergizi juga hidup, juga keluar susu. Cuma hasilnya kurang menghasilkan yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya masih di channel Sapa Pengusaha Indonesia. Pada hari ini saya berada di perbatasan Kediri Jombang, daerahnya sentral peternakan sapi perah. Kalau lebih tepatnya di desa mana ya? Galengdowo. Desa Karangdowo. Desa Galengdowo. Dusun Galengdowo. Dusun Galengdowo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Oh, Kabupaten udah Jombang. Tak kira Kediri tadi, Pak. Iya. Ini dengan salah satu peternak yang bisa dikatakan peternak sukses di daerah sini. Beliaunya sudah memiliki berpuluh-puluh sapi ini. Mari kita sapa dan memperkenalkan dengan beliau. Pak, perkenalkan diri dengan teman-teman Sapa Pengusaha, Pak. Oh ya, nama saya Imam. Bapak Imam? Ya, Bapak Imam. Saya pengusaha dari Desa Galengdowo, asli pribumi Desa Galengdowo. Asli pribumi? Iya. Kalau usaha sapi perah ini sejak kapan, Pak? Saya ngerintis sapi perah ini mulai lulus SMA di sekitar 2010. 2010? Ya, sudah hampir 14 tahun. Itu sampai sekarang nggak pernah putus? Nah, perjalanan nggak semulus ini, Mas. Ada kisah jatuh bangunnya. Oh, ada kisah jatuh bangunnya. Ini kisah jatuh bangunnya nanti agak ke belakang aja, Pak. Kalau sekarang ini udah berapa sapi aja? Gitu. Nah, sekarang 70 ekor. Total 70 ekor ya. Itu sapi yang produktif. Iya. Produktif menghasilkan susu semua. Susu semua. Dari 70 ekor sapi itu udah ada berapa banyak karyawan, Pak? Ini ada 15. Berarti 15 karyawan yang 15 karyawan mengerjakan. Iya, yang ngerjakan. Ini dengan 70 sapi ini, Pak. Ini pakannya seperti apa? Ya, selama ini kan dulunya kan kalau makan dan konsentrat itu dari koperasi. Kita kalau tiap bulan kita dipotong sama koperasi. Kita nyetornya susu kan ke koperasi. Kita ngutang pakan ke koperasi. Nanti setelah itu akhir bulan dipotong. Kalau masalah pakan konsentrat, kalau ada koperasinya. Iya, ada koperasinya. Kalau pakan yang hijauan? Kalau pakan hijauan ya itu nanam sendiri. Oh, nanam sendiri. Nanam sendiri itu kan yang bisa meminit biaya kan itu nanam sendiri hijauannya. Kalau pakan yang nanam sendiri itu berarti pakan hijauan ya, Pak ya? Iya, hijauan. Itu yang paling bagus untuk sapi ini pakannya seperti apa? Ya, rumput gajah jenis pacong itu. Oh, rumput gajah. Iya, pacong. Malah bagus lagi sekarang kalau kan sapi perah ini kan ibaratnya mesin. Yang kita kasih itu yang bervitamin, nanti produksinya semakin bagus. Seperti kita kan saya nambah seperti apa? Kebun jagung. Nah, jagung yang usia 90 hari itu kan bisa dongkrak produksi susu. Terus saya tambah singkong. Oh, singkong itu kan saya kan istilahnya sapi ini kan pabriknya, mesinnya lah, mesin pengolah susu. Ya, susu. Tinggal kita yang kita kasih itu yang bergizi, yang bisa menghasilkan susu. Kita kasih makanan yang nggak bergizi juga hidup, juga keluar susu. Cuma hasilnya kurang menghasilkan yang bagus. Maka kita cari yang bisa mendongkrak produksi susu. Seperti kebun jagung yang umur 90 hari itu, terus sama itu apa? Singkong gitu.
ini kan saya tadi muter-muter itu ada tabung tempat susu. Ya. Berarti susunya dari Bapak ini memang ditempatkan di situ, Pak? Ya itu kan itu prosesnya seperti apa? Nanti jualnya seperti apa kayak seperti itu, Pak? Oh, Pak, aku minta istilahnya kan gini. Kita untuk dari pabrik kan nekan TPC bakteri. Ya, itu kan kalau saya kan sudah mencapai susu yang banyak. Kalau kita ke pos yang lebih jauh, itu kan bakterinya kan kurang bagus. Nah, itu dari koperasi difasilitasi tempat pendingin untuk biar pendingin, ya pendingin biar cepat, bakterinya nggak terlalu banyak. Bakterinya itu nggak terlalu banyak. Kita ada kan habis merah sesegera mungkin kita masukkan ke pendingin. Sebagai sterilisasi Ya, juga, itu, ya. penampungan, sterilisasi. Ya. Itu untuk peternakan Bapak sendiri atau? Ya, awalnya kan cuma saya sendiri. Nah, mungkin dengan lihat kok ada perkembangan, nah terus tetangga itu tertarik, terus ikut beli, itu keponakan-keponakan, terus anak remaja-remaja yang dulunya pinginnya itu kerja ke Surabaya, ke Jakarta, terus saya bilang, gini loh, kita nggak usah putus asa, kita punya modal sedikit, ayo kita beli sapi, ya gitu. Berarti mau ya Pak ya, Nah, anak-anak muda itu yang itu anak-anak muda itu tahu hasilnya ya, juga tertarik. Dulu kan maunya gengsi, pengennya jadi PNS, kerja ke Jakarta, ke Surabaya, ya gitu. Terus setelah itu lihat, mungkin ya lihat dari saya, Mas Imam dulu aja dulu gitu kok, sekarang sudah, jangankan sepeda motor sudah juga bisa beli. Gitu. Benar. Lagi tertarik, terus difasilitasi sama, kan enak. Bahkan kita seperti konsentran, nggak usah bingung. Dari koperasi sudah kita ngambil ke koperasi. Terus pemasaran susu juga gitu, kita nggak susah. Kita seandainya punya susu berapa liter, gimana sulit penjualannya? Berarti sepanjang tahun itu susu nggak ada. Nah, mulai saya ternak 2010 sampai sekarang saya mulai ternak itu harga 3.000. Harga susu. Sampai sekarang hampir 7.600, 7.500. Itu nggak pernah ya, maksudnya kalau sudah naik nggak pernah turun. Nah, sebenarnya sulit itu nggak pernah Pak ya? Nggak pernah. Harga terus naik. Nah, harga terus naik. Enggak. Kalau usaha lainnya kan biasanya naik, bisa turun. Itu enggak. Kalau sudah naik nggak mungkin turun. Cuma itu biasanya kendalanya itu di konsentrat. Kalau masa panen itu nggak kurang bagus, itu kan harganya naik. Lah itu saya perlukan dengan nanam hijauan sendiri. Jadi saya minit. Yang urusan dari pakan konsentrat dari pabrik seandainya mahal, ya kita kasih hijauan yang banyak. Oh, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Oh, seperti itu. Berarti kendalanya cuma di pakan. Kalau untuk perawatan seperti apa, Pak? Nah, kalau perawatan yang jelas, ya istilahnya kita itu sapi mesin. Kita pengen motor kita awet, kita tiap bulan harus kita rajin ganti uli. Nah, kalau sapi juga gitu. Kita mungkin dalam 1 bulan, terutama dari kebersihan, kita jaga. Sebelum diperah kita mandikan, pagi mandi. Setelah mandi kita bersihkan semua, kita perah, kasih makan. Setelah kita perah, tempat dibersihkan lagi. Nah, istilahnya saya ibaratkan saya sendiri. Kalau saya mau tidur, posisi tempatnya itu kotor, kan nggak nyaman. Nah, sapi juga gitu, biar bersih inilah. Itu tidur nyaman, perutnya kenyang, nah itu produksi susu. Produksi susunya nanti ketemunya berkualitas. Gitu. Berarti kebersihan, terus kenyamanan hewan itu sangat diutamakan Pak ya kalau di peternakan. Di peternakan ya. Berarti kalau produksi susunya dari Bapak ini udah 700 liter per hari. Dengan harga untuk hari ini sekitar 7.300 ya. rupiah. Wah, itu dalam 1 hari udah hampir 5 juta itu, iya. Pak. Untuk produktivitas itu tadi Pak, produktivitas sapi itu sampai usia berapa Pak? Ya gini ya, tergantung kondisi sapi. Tergantung kondisi. Ya. Ada yang baru 1 kali lahiran sudah kondisinya kurang masuk ke sehat akhir. Bisa itu Pak? Bisa, kalau kondisinya kurang bagus. Mungkin ada kriteria kurang bagus, nggak layak, sudah terinfeksi penyakit, itu harus kita lepas biar nggak rugi. Terus kalau yang normal itu sampai 6 kali lahiran. 6 kali lahiran ya. Itu berarti berapa tahun?
Ya, sampai 6 tahun 7 tahun. 6 tahun 7 Iya. tahun. Wah, lama sekali. Lama sekali sampai 6. Ada yang tetangga itu dulu tuh sampai 10 kali lahiran juga ada. Kalau di sini tuh selain ditekankan untuk penghasilan susu, mungkin ada dari daging juga nggak, Pak? Nah, keuntungan sapi perah ini kan 3 jalur, Mas. Dari bulanan itu dari susu, Selain dari susu. tahunan itu dari pedet. Oh, perdetannya yang Ya lahiran. Ya enggak, yang jajanan betul-betul yang betina juga. Ya, yang itu kan betina dijual juga. seandainya dijual kan juga menghasilkan. Seandainya dibesarkan jadi indukan, itu menghasilkan. Afkir itu nggak jauh dari harga sapi berdaging, sapi limusin, si metal itu harganya. Harganya nggak jauh. Iya. Seandainya kita beli harga 20 juta saya, itu mana sampai 2 kali, 3 kali, 4 kali posisinya gembuk, harga dagingnya sama Sama sapi berdaging lah. Nggak seperti Nah, ayam kalau udah akhir harganya turunnya. enggak. Tergantung kondisi kan, kalau gemuk Kesehatan. sehat gemuk itu lakunya itu bisa 20 juta juga loh. Kalau untuk anak yang jantan itu rata-rata dijualnya usia berapa? Kan Ya. pastinya kan nggak sama ini, Pak. Iya, iya. Itu kan tergantung. Ada yang kriteria kan sekarang itu kan ada yang disilangkan sampai semetal. Sapi Eva disilang semetal. Kalau keluarnya si metal pejantan itu jarang dijual kecil, itu baru lahir kalau keluar itu semetal itu lakunya 5 juta. Wah, 2 bulan, 1 bulan itu laku 5 berarti juta. sapi ini nggak diproduksi susunya juga, Ya. diproduksi anaknya. Kalau berkualitas harganya cukup tinggi Cukup juga. tinggi juga. Gitu. Kan malah persilangan gitu. Malah bagus. Berarti kalau anakannya kan dijualnya ke masyarakat, Pak. Iya, iya. Daging. Iya. Tapi kalau susunya ini, Pak, ini jualnya kemana? Nah, susu ini sementara ini kan koperasi, masuknya ke IPS ke Nestle sementara ini di daerah saya ini. Juga sekarang sudah yang menguntungkan peternak. Bermunculan pabrik itu ada dari Indolacto, Nestle, terus ini ada yang Cimori, Bendera. Itu semua membutuhkan Ya, itu, membutuhkan susu lah. Ini kan yang diuntungkan. padahal produksi masyarakat ini berarti kurang sebenarnya. peluangnya masih besar berarti. Peluangnya masih besar. Berarti untuk teman-teman pengusaha atau anak-anak muda ini harus melirik ke arah itu juga ke arah harusnya, situ Pak, ya. juga. Iya, wong sampai kan Indonesia sebenarnya kan kekurangan susu. Malah kekurangan, ya, Pak? Kekurangan. Kan sempat impor itu dulu itu. Nah, itu Mungkin itu penting itu. Nah, kan sempat impor. Katanya kan impor. Seandainya nggak impor, kita kan tempatnya kan cocok untuk ternak. Nah, lebih baik kan Iklimnya masuk lah. Iklimnya masuk, airnya nggak beli, kan enak gitu. Untuk nanam buat pakan Nah, juga udah. itu lokasinya masih bagus gitu, cuacanya bagus, Kalau di sini kan mungkin hawanya lebih sejuk, dingin Ini gitu. memang Cocoknya sapi perah. plus atau seperti apa? Ya, sapi perah ini kan cenderung suka di cuaca yang dingin. Oh, cenderung di cuaca Ya, yang dingin. yang dingin. Kalau kebutuhan sinar matahari, Ya juga kebutuhan, cuma nggak terlalu panas. Kalau terlalu panas produksi susunya kurang bagus. oh, seperti itu, Pak. Ya, seperti kalau sini kan wilayah Galungdowo ini ya. Ini kalau kita taruh di kandangan juga keluar. Kalau di sana keluar 10 liter, kita bawa ke Galungdowo bisa mencapai 15 liter. Nah, itu gara-gara apa? Cuaca. Oh, seperti itu. Lebih dingin sini. Lebih dingin, lebih bagus. Lebih bagus. Ya. Kalau untuk koperasi yang Bapak pegang itu dalam 1 hari itu berapa liter, Pak, yang dihasilkan, yang dijual? Yang dijual ke pabrik itu, itu sekarang itu sekitar kisaran, kalau belum PMK dulu sampai 30 ton, sekarang sekitar 20 lah, sekitar 20 ton per harinya. 20 ton per hari itu juga dari masyarakat. Dari masyarakat ya. Berarti awalnya, tapi Bapak ini awalnya untuk Ya. daerah sini yang ngerintis pertama. Iya, yaitu dulu kan itu ada orang tua saya. Nah, orang tua saya itu juga ngerintis, tapi ya mungkin lambat laun, namanya orang dulu itu kan punya sapi dilepas jadikan tanah. Oh, Nah, setelah itu putus sampai kehabisan sapi ya. Kan istilahnya kalau orang dulu itu kan gitu, oleh sapi enek tanah sapi ono pasare. Nah, gitu. Lek tanah gak ono pasare ya. Oh, Ngomong enek ngene dulure didol untuk beli tanah untuk ini saudara-saudaranya. Tapi setelah itu hasilnya dikalahkan sapi-sapi perah.
Oh, kalau dulu itu sapi daging. Lo enggak, sapi perah. Sapi perah juga. Dijual kan istilahnya adiknya mau jual tanah, lu beli gitu. Oh, berarti mesinnya dijual ini. Nah, mesin jual. Akhirnya kalau kita ke tanah, kan kita hasil tanah itu 4 bulan kalau nanam padi, nanam jagung 4 bulan, 3 bulan. Kalau nanam duren, kopi, cengkeh 1 tahun bisa 2 tahun baru panen. Baru panen. Nah, kalau sapi tiap pagi dan sore sudah menghasilkan. Nah, hasilnya lebih. Berarti produktivitasnya lebih cepat sapi perah. Mungkin kalau di tempat Bapak ini dengan produksi susu yang cukup besar ini ada olahan-olahan dari susu sapi nggak Pak? Sementara ini belum. Kemarin itu baru ada itu dari KKN itu dari Surabaya itu. Unesa, Uner itu juga bikin kok nggak jalan, itu nggak tahu itu. Jadi pembuatan utamanya dijual ke pabrik sama pabrik susu segar itu aja. Pesan-pesan Bapak untuk generasi-generasi muda yang ingin melakukan usaha itu seperti apa Pak? Dan potensi dari peternakan ini? Oh gitu. Yang jelas nggak usah kita mandang kondisinya. Mungkin kita itu orang ngarit istilahnya. Bener. Tapi yang jelas mungkin untuk masa depan anak-anak kita itu lebih bagus. Nggak istilahnya nggak sampai kita itu mau seandainya kita itu punya anak, nggak takutlah untuk membiayai anak kita. Untuk membiayai. Nah, meskipun kita itu kelihatan dipandang mata itu kita kotor itu kita campur sapi, berpenampilan yang kotor. Cuma kalau kita lihat kalau kita sudah keluar kita nggak mau kalah. Temennya bawa mobil ribbon, saya bisa bawa mobil ribbon gitu. Masuk itu Pak. Iya. Ini benar-benar motivasi untuk anak muda yang sekarang ingin terlihat hedon lah. Iya. Padahal dari peternakan yang kayaknya terlihat kotor ini hasilnya menjanjikan beneran. Kan kita di posisi di desa, kita manfaatkan lingkungan yang untuk nanam suket juga luas, air nggak sampai beli gitu. Harus benar-benar dimanfaatkan. Ya, dimanfaatkan. Generasi muda ini harus lebih kreatif Pak ya. Di lingkungan kita ini bisa menghasilkan puluhan juta, gitu. Bahkan bisa ratusan kalau berkembangnya besar. Mungkin kalau harapan Bapak dari peternakan Bapak ini apa nantinya Pak? Yang jelas ya nanti mungkin di desa saya ini bisa berkembang. Yang nantinya muncul ini mungkin dari rekan-rekan tetangga saya itu sudah ada yang lebih maju besar. Nanti bisa istilahnya jadi percontohan untuk desa-desa yang lain. Gitu. Jadi sudah sekarang itu ada yang ada peternakan yang hampir sekitar berapa itu? 800 juga ada. 800 ekor? Iya. Ya itu kan sudah sekarang mulai jadi intaran dari pabrik-pabrik susu itu ya. Mungkin bisa ngangkat Desa Galengdowo, wilayah Kecamatan Wono Kabupaten Jombang ini penghasil susu terbesar. Ya. Semoga itu Pak. Iya. Pak, mungkin cukup dulu wawancara kita. Terima kasih Bapak telah bersedia kita tanya-tanya seputar usaha Bapak ini. Semoga pengalaman Bapak bisa menjadi motivasi untuk teman-teman sahabat pengusaha Indonesia yang menjadi generasi muda untuk lebih kreatif melakukan usaha dan mengembangkan potensi daerahnya masing-masing. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.